Halo pemirsa, 2 hari hilang, seorang bocah ditemukan terikat di dalam karung. Korban ditemukan masih hidup dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saya, Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, polisi beberapa kali melepas tembakan peringatan saat mengevakuasi seorang pencuri kambing dari kepungan warga. Saat ditangkap, didapati 4 ekor kambing di mobil pickup pelaku. Polisi beberapa kali melepas tembakan peringatan saat mengevakuasi seorang pencuri kambing di rumah warga di Kelurahan Kandai 2, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ini dilakukan karena warga semakin beringas hendak menghakimi pelaku Said. Proses evakuasi berlangsung selama 3 jam. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Dompu beserta barang bukti 4 ekor kambing yang dibawa menggunakan mobil pick-up pelaku. Namun pelaku membantah mencuri. Ia mengaku membeli kambing tersebut dari seorang warga Kabupaten Dompu seharga 2 juta rupiah. Juga pelaku pencurian kambing. Di minggir dulu. Yang mungkin selama ini sudah warga. Jadi ada kemarahan warga. Orang mana tadi? Pencurinya? Orang mana? Yang tadi Yang pencuri itu? orang warga. Pelaku ditahan di Polres Kabupaten Dompu untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran melaporkan. Pelaku pembunuhan terhadap seorang pria di Simomulyo, Surabaya, Jawa Timur akhirnya ditangkap polisi. Pelaku sakit hati lantaran korban 2 kali menghamili mantan istrinya saat pelaku bekerja di Malaysia. Kasus tewasnya seorang pria di Simomulyo, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur mengejutkan warga sekitar. Korban baru 5 bulan tinggal di sekitar lokasi kejadian bersama istrinya. Polisi yang melakukan penyelidikan menangkap pelaku H 36 tahun di kawasan Omben, Sampang, Madura. Dari tangan pelaku disita sejumlah barang bukti diantaranya baju, sarung dan senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi korban. Tersangka mengaku sakit hati terhadap korban karena telah 2 kali menghamili mantan istrinya saat pelaku bekerja sebagai TKI di Malaysia. Cemburu yang bersangkutan karena memang mantan istrinya direbut oleh. Tersangka terancam 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei melaporkan. Diduga karena supir mengantuk, sebuah mobil terjun ke jurang sedalam 6 meter di Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya supir mobil tewas, sementara pasangan kekasih penumpang mobil selamat. Sebuah mobil terjun ke jurang sedalam 6 meter di Kampung Citamiang, Kecamatan Leles, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya sopir mobil tersebut tewas. Sedianya para korban dalam perjalanan pulang usai menghadiri acara pernikahan. Diduga penyebab kecelakaan karena sopir mobil mengantuk. Saya tuh kan lagi main HP, nah cewek saya tuh lagi di belakang, lagi tidur. Nah, di depan tuh ada tikungan, saya nggak tahu ada tikungan. Pas saya lihat gini, loh kok ada apa sih? Ada jurang gitu kan. Saya refleks aja ngumpet ke dashboard. Korban ini habis dari pengantin dari Kecamatan Leles mau arah pulang ke Cianjur. Dia lolos rem atau gimana bang? Diperkirakan ini kan dari hasil dari keterangan saksi ini kan belokan
diperkirakan dia lurus, padahal belok gitu kan. Jenazah korban dibawa ke RSUD Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan melaporkan. Duka menyelimuti keluarga korban kecelakaan maut bus masuk jurang di Sumedang, Jawa Barat. 1 dari 29 korban tewas, Resa Siti Hairunisa, yang merupakan guru SMP IT Al Muawanah, akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Namun takdir berkata lain, rencana pernikahan harus kandas. Kecelakaan maut bus pariwisata Sri Padma Kencana di Sumedang, Jawa Barat meninggalkan duka mendalam bagi keluarga Resa Siti Hairunisa di Kampung Pasir Raja, Subang, Jawa Barat. Wanita 23 tahun yang sudah 4 tahun menjadi guru di SMP IT Al Muawanah ini merupakan 1 dari 29 korban tewas akibat bus pariwisata yang ditumpanginya terjun ke jurang di Wado, Sumedang, Jawa Barat. Sang ibu tak henti-hentinya menangisi kepergian putri sulungnya. Korban memaksa pergi berziarah walaupun sempat dilarang ibunya. Rencana pernikahan korban dengan kekasihnya yang berada di Korea Selatan dalam waktu dekat juga harus kandas. Kan kemarin udah tunangan, udah ada 2 tahunan gitu. Cuman lakinya lagi di Korea, nunggu lagi kontraknya kan belum beres. Kira-kira paling 1 tahun lagi. Ya, rencananya tahun ini menikah. Rencananya tahun depan lah paling gitu. 2 tahun lagi. Sementara itu, bus yang terjun ke jurang di Jalan Raya Malangbong Wado telah dievakuasi ke unit Laka Lantas Polres Sumedang. Jadi kita nanti akan bersama-sama kita melakukan pengecekan kendaraan, apakah ada faktor kendaraan yang tidak sesuai ataupun tidak berfungsi. Jadi nanti dapat kita lihat semua. Polisi mengingatkan pengendara bus serta kendaraan berat lainnya dilarang melintas di Tanjakan Cahe. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Haifa dan Yudi Hermawan melaporkan. Pemirsa, dalam 30 menit 3 sepeda motor di parkiran rumah kos di Tanjung Duren, Jakarta Barat digasak pencuri. Aksi pencurian terekam CCTV. Diduga pelaku pernah bekerja di rumah kos tersebut karena tidak ada kerusakan pada gembok pintu rumah. Aksi pencurian motor ini terjadi pada dini hari di salah satu rumah kos di kawasan Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, terpantau jelas di kamera pengawas. Tak tanggung-tanggung, 3 pelaku menggasak 3 motor sekaligus hanya dalam waktu 30 menit. Salah satu motor diketahui motor klasik berharga puluhan juta rupiah. Dari rekaman terlihat sebelum beraksi, dengan santainya, salah satu pelaku sempat memantau situasi di dalam rumah kos. Menurut penjaga kos, pelaku pencurian diduga orang yang pernah bekerja di rumah kos karena tidak ditemukan adanya kerusakan di gembok pintu. Maaf, kemungkinan ada maksudnya ada orang dalam, maksud bukan orang dalam yang pernah kerja di sini, tapi kuncinya diduplikatin. Entah itu orang proyek, entah itu orang yang pernah perbaikin apa di sini, kemungkinan duplikatin. Bang, itu ada berapa motor sih? Yang kehilangan 3. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, termasuk memeriksa rekaman CCTV. Polisi pun sempat mencari kunci gembok yang diduga dibuang pelaku. Ketiga korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Duren. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Aksi pencurian motor terjadi saat hujan deras. Terekam CCTV, pelaku menggasak motor yang terparkir di depan toko hanya dalam hitungan detik. Kamera CCTV rumah warga ini merekam aksi pencurian motor yang terjadi saat hujan deras di kawasan Sukaraja, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Pelaku nekat beraksi meski di sekitarnya ramai anak-anak yang tengah bermain hujan. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak motor yang terparkir tanpa kunci ganda. Pemilik toko menyebut pelanggannya baru menyadari motornya hilang saat akan pulang usai berbelanja dan berteduh di dalam toko. Masuk sekitar 10 menit lah,
saya nyusukin mau beli barang gitu kan, mau keluar, tuh motor udah nggak ada. Kasabra, mana motor saya gitu. Kemarin posisinya gimana sih? Hujan perasaan? Hujan, ramai juga anak-anak sini pada mandi hujanan. Dengan menyertakan rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian motor ini ke polisi. Lokasi sekitar disebut warga rawan aksi pencurian. Dalam 2 bulan terakhir, sudah 4 kali terjadi pencurian motor. Warga pun kembali diimbau untuk waspada dan selalu gunakan kunci ganda saat memarkirkan motor. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Seorang pesepeda menjadi korban tabrak lari di kawasan Bundaran HI Tamrin, Jakarta Pusat. Pengemudi mobil tersebut kabur. Dari CCTV, polisi telah mengetahui identitas pelaku. Seorang pesepeda menjadi korban tabrak lari di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Tamrin, Jakarta Pusat. Peristiwa terjadi saat korban dan sejumlah rekannya sedang goes dari arah Tamrin menuju Sudirman. Dari unggahan akun media sosial milik TMC Polda Metro Jaya, sang penabrak menggunakan mobil Mercy. Polisi telah mengantongi identitas pelaku dan meminta menyerahkan diri sebelum dilakukan penangkapan paksa. Sudah menemukan CCTV dan juga kita sudah mengantongi identitas dari yang diduga sebagai tersangka. Oleh karena itu kami menghimbau kepada pengemudi mobil yang tadi terlibat kecelakaan lalu lintas dengan pesepeda, kami minta segera datang ke kantor polisi Pancoran. Pelaku penabrak lari terancam 3 tahun pidana atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Rian, pembunuh berdarah dingin yang menghabisi nyawa 2 wanita di Bogor, Jawa Barat, diduga mengincar gadis lain korban selanjutnya. Pelaku membunuh 2 wanita hanya selang 2 pekan. Apa yang menyebabkan pelaku begitu sadis? Tunggu jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sergap.